Api membakar 6 rumah petak semi permanen dan 1 unit kapal yang sedang ditambatkan di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Mendapat laporan adanya kebakaran, petugas suku dinas kebakaran Jakarta Utara langsung menuju lokasi dan berusaha memadamkan api. Kebakaran ini diduga akibat arus pendek listrik dari salah satu rumah petak. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api semakin membesar dan merambat ke rumah semi permanen lain, serta 1 unit kapal yang tengah ditambatkan. Terbakar rumah semi permanen dan ada 1 warung. Untuk dugaan sementara penyebab kebakaran apa nih Pak? Informasi dugaan sementara itu ada arus pendek listrik. Dan sementara seperti itu. Arus pendek listrik ya Pak? Untuk jumlah rumah semi permanennya ini ada berapa banyak Pak? Tadi sudah kita tanyakan, itu ada 4 sampai 6 petak. 4 sampai 6 petak rumah semi permanen ini Pak? Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan 9 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Unjuk rasa menolak PPKM ricuh, demonstran dan petugas saling dorong. Pariwisata Bali tersendat karena pandemi. Warga mengantre panjang untuk mendapat nasi bungkus gratis. Tak bisa daftar online, seorang kakek bersepeda hingga 15 km demi mendapatkan vaksinasi COVID-19. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama dan rekan saya Syafati Suryo yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Syafa, selain 3 informasi tadi, kita memiliki informasi apa lagi hari ini? Ya, selamat sore Davi dan pemirsa. Kita awali iNews sore hari ini dengan informasi sebuah rumah dinas karyawan ITS Surabaya terbakar. Akibatnya seorang bocah tewas karena terjebak di dalam rumah. Asap tebal muncul dari rumah karyawan Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya, Jawa Timur yang terbakar siang tadi. Petugas keamanan kesulitan memadamkan api karena rumah yang dihuni keluarga Siti Marsimin ini terkunci. Api berhasil dipadamkan usai petugas pemadam tiba di lokasi dan menjebol pagar rumah. Petugas pun menemukan seorang bocah berusia 6 tahun yang tewas di dalam kamar. Diduga bocah malang ini terjebak karena ditinggal neneknya ke puskesmas. Di dalam kamar, Pak. Oh, posisi tidur berarti? Tidur ya, ditinggal sama neneknya ke puskesmas karena neneknya mengeluh kepalanya pusing tadi. Berarti rumah terkunci? Posisi terkunci. Posisi pagar digembok. Kita cek, ternyata di dalam masih ada anak, posisi pintunya tertutup sehingga dilakukan untuk dobrak dan dilakukan untuk pemadaman. Jasad korban kemudian dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Sementara polisi masih melidiki kebakaran ini dengan memeriksa sejumlah saksi dari warga. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ratusan karyawan kafe, pelaku usaha dan pekerja seni di Padang, Sumatera Barat berdemonstrasi dengan mengibarkan bendera putih. Di Banyumas, Jawa Tengah, pengusaha pariwisata bersama kru bus pariwisata berkonvoi dengan bus sambil mengibarkan bendera putih. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kendari berunjuk rasa di depan kantor Wali Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Massa memaksa masuk ke dalam kantor Wali Kota. Petugas kemudian menghalau massa dan aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Sejumlah mahasiswa bahkan saling kejar-kejaran dengan petugas.
Dalam orasinya, massa menuntut pemerintah Kota Kendari menghentikan perpanjangan PPKM karena dinilai menyengsarakan rakyat kecil. Namun, berdasarkan kajian diskusi kami yang sangat panjang, kami menilai surat edaran tersebut sifatnya kontradiktif dengan masyarakat saudara-saudara sekalian. Mahasiswa berjanji akan kembali turun ke jalan jika aspirasi mereka tidak mendapat tanggapan dari wali kota. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi merupakan informasi seputar unjuk rasa tolak PPKM di Kendari yang berlangsung ricuh. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ratusan karyawan kafe, pelaku usaha dan pekerja seni di Padang berdemonstrasi dengan mengibarkan bendera putih. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, pengusaha pariwisata bersama kru bus pariwisata berkonvoi dengan bus sambil mengibarkan bendera putih. Pengibaran bendera putih sebagai lambang menyerah karena tidak sanggup lagi mempertahankan usaha mereka. Ratusan karyawan kafe, pelaku usaha dan pekerja seni di Padang, Sumatera Barat melakukan long march sambil mengibarkan bendera putih. Mereka berjalan dari Masjid Raya Sumatera Barat hingga persimpangan jalan kawasan Jamria. Bendera putih yang berarti menyerah sebagai lambang perekonomian mereka yang semakin terpuruk dampak dari penerapan PPKM darurat. Mereka juga membawa spanduk dan poster yang berisi penolakan penerapan PPKM di Kota Padang. Bahwa pelaku usaha dan juga penggiat dan PKL yang ada di Kota Padang sudah tidak tahan lagi dengan keadaan PPKM seperti ini. Mulai dari PPKM pertama, kedua, PPKM darurat, kita sudah merasakan hal-hal yang tidak mengenakan. Mulai dari saat itu, saat dirazia, ketakutan kita saat beroperasi atau melaksanakan membuka toko kita masing-masing. Di sini. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, pemilik usaha wisata bersama kru bus pariwisata berkonvoi menggunakan bus sambil mengibarkan bendera putih. Pengibaran bendera putih sebagai lambang menyerahnya sektor pariwisata yang terpaksa mati karena pandemi. Bus-bus ini berkonvoi dari Terminal Bulu Pitu, Kabupaten Banyumas melalui rute Sokaraja, Patik Raja, Tanjung dengan jarak tempuh perjalanan sekitar 50 km. Dalam perjalanan konvoi ini masing-masing bus sesekali membunyikan klakson. Yang tentunya kami tidak bisa berjualan dalam kurun hampir 2 tahun. Kami mau menyerah, tapi kami butuh makan. Kami mau bagaimana lagi untuk bisa memberikan suatu hal makan pada keluarga kami. Harapan kami PPKM ini bisa dilonggarkan dan pariwisata kami bisa menjual tiket, menjual paketan untuk masyarakat yang tentunya ingin berwisata. Pengibaran bendera putih oleh para pelaku usaha dan karyawannya sebagai bentuk kekesalan dan frustasi yang sudah memuncak. Setelah hampir 2 tahun berusaha bertahan menghadapi kondisi tidak menentu akibat pandemi COVID-19, kini mereka menyatakan sudah tidak sanggup lagi. Dari Padang, Sumatera Barat dan Banyumas, Jawa Tengah, Budi Sunandar, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, PPKM juga berdampak pada matinya aktivitas pariwisata di Bali. Warga bahkan rela mengantre panjang untuk sekedar mendapatkan nasi bungkus gratis. Antrian panjang ini bukanlah antrian pembagian bantuan sosial. Warga rela berbaris hanya untuk mendapatkan nasi bungkus gratis yang dibagikan oleh para dermawan. Aktivitas bagi-bagi nasi bungkus ini digelar sebuah klub motor besar di kawasan sentral parkir Kuta Bali. Setiap harinya, 500 nasi bungkus habis dibagikan. Nggak kerja, suami nggak kerja juga. Saya nggak kerja, suami nggak kerja. Jadi ya lumayan lah. Membantu ya? Lumayan membantu. Ya sebelumnya memang besar di sini Pak, di daerah lokasi Kuta ini. Mereka berdampak pariwisata. Di sini banyak yang PHK, banyak yang segala macam di sini Pak. Jadinya kita memilih tempatnya di sini. Selain juga dekat dengan base camp kita di sini. Aksi seperti ini diharapkan dapat sedikit membantu warga kurang mampu di tengah matinya pariwisata Bali akibat pandemi. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Ya pemirsa, bagi Anda warga Jakarta yang ingin potong rambut ke barbershop, salon, atau makan di warteg, siapkan surat vaksin Anda. Karena Pemprov DKI Jakarta sekarang mewajibkan karyawan atau pengunjung memiliki sertifikat vaksinasi. Selama PPKM level 4 hingga 2 Agustus mendatang, warga yang ingin memotong rambut, baik ke barbershop ataupun salon, harus menunjukkan sertifikat vaksin.
Begitu juga karyawan tempat potong rambut diwajibkan harus sudah divaksin. Aturan sudah dikeluarkan Kadis Parekraf DKI Jakarta pada 26 Juli lalu. Selain itu, salon atau barbershop yang boleh buka tidak berlokasi di dalam mal atau pusat perbelanjaan. Dan untuk jam operasional ditentukan mulai pukul 10 hingga pukul 20 malam. Tak hanya salon atau barbershop, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas PPK UKM juga mengeluarkan aturan pengunjung warteg wajib menunjukkan sertifikat sudah divaksin jika ingin makan di tempat. Tak hanya pengunjung, pelaku usaha atau pedagang warung makan juga harus divaksin. Warteg dan tempat makan sejenisnya juga hanya boleh beroperasi hingga pukul 8 malam. Pengunjung juga dibatasi maksimal 3 orang dengan waktu makan maksimal 20 menit dengan protokol kesehatan yang ketat. Pemirsa, Indonesia hari ini kembali menerima 1,5 juta dosis vaksin COVID-19 asal Cina, Sinopharm. Vaksin ini akan digunakan dalam program vaksin gotong royong. 1,5 juta dosis vaksin Sinopharm ini tiba dengan pesawat Garuda Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten tadi siang. Vaksin ini akan digunakan pemerintah dalam program vaksin gotong royong bagi korporasi dan pekerjanya. Kedatangan vaksin ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mencapai target 2 juta vaksinasi setiap hari di bulan Agustus. Merupakan bagian dari vaksin gotong royong. Dan seperti yang mudah-mudahan sudah diketahui oleh masyarakat, vaksin gotong royong merupakan upaya dari masyarakat Indonesia untuk memastikan bahwa terdapat pilihan ataupun opsi tambahan untuk bisa mengakses vaksin bagi masyarakat, khususnya bagi korporasi, karyawan, keluarga, dan juga pihak yang terkait dengan badan usaha dan juga badan hukum untuk bisa mendukung tercapainya target vaksinasi nasional. Kita berharap bahwa dengan adanya tambahan ini target bisa melakukan vaksinasi sebanyak 2 juta dosis per hari, itu bisa kita capai sebagai bagian dari upaya Indonesia untuk bisa mencapai herd immunity. Pemirsa, seorang kakek di Makassar, Sulawesi Selatan rela bersepeda hingga 15 km demi mendapatkan vaksinasi COVID-19. Sang kakek mendatangi sentra vaksin tanpa kepastian mendapatkan jatah karena tidak bisa mendaftar online. Kakek Safarudin berjuang untuk mendapatkan vaksin COVID-19 dengan mengayuh sepedanya sejauh 15 km untuk sampai di lokasi vaksinasi di sebuah mal di kota Makassar. Namun ketika tiba di lokasi, kakek Safarudin yang sehari-harinya sebagai kuli angkut galon dan buruh cuci mobil ini kebingungan saat tiba di mal sentra vaksin. Hal ini karena kakek Safarudin tidak tahu bahwa pendaftaran hanya bisa dilakukan secara online via telepon pintar. Panitia yang berada di lokasi langsung menghampiri kakek Safarudin dan membantunya. Hingga akhirnya kakek berusia 64 tahun ini bisa divaksin. Perjuangan kakek Safarudin yang dianggu akun TikTok @drhelmiadi_spot ini menjadi viral di media sosial. Kisah kakek Safarudin membuatnya diundang langsung oleh PLT Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang ingin mendengar kisah langsung dari kakek Safarudin. Perjuangan kakek Safarudin yang rela mengayuh sepedanya 15 km demi mendapatkan vaksin diharapkan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksin agar pandemi COVID-19 lekas berlalu. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama kami Safarudin, kakek yang bersepeda 15 km demi vaksin. Selamat sore Pak Safarudin. Selamat sore Bu. Apa kabar Pak? Ya, kabar baik. Iya, sehat ya Pak ya? Baik Pak. Ya, Pak Safarudin bisa diceritakan sebelumnya dapat informasi soal pengadaan vaksin itu dari mana Pak? Dari orang lewat. Dari orang lewat? Iya. Baik, kemudian Bapak tergerak untuk datang ke sana meskipun jauh jaraknya begitu ya Pak ya? Iya, benar. Oh, Pak Safarudin berangkat pukul berapa Pak waktu itu Pak? Jam 8 pagi. Jam 6 pagi? 8 pagi. Jam 8 pagi dengan mengayuh sepeda. Berapa lama Pak sampai tiba di tempat vaksin? Lebih 1 jam. Berapa? Lebih 1 jam.
Lebih dari 1 jam. Seorang diri Pak mengayuh sepeda? Iya, sendiri. Baik, kemudian Pak, saat tiba di tempat vaksin, Bapak langsung mendatangi atau mendekati petugas di sana atau bagaimana Pak? Saya mendekati, tapi sarannya nanti setelah habis yang melalui internet. Kalau enggak bisa juga. Apa yang Bapak sampaikan kepada petugas di sana Pak waktu itu Pak? Saya bertanya, gimana nih Kak, saya punya HP, kita ada internetnya juga. Bisa dibantu. Dia bilang, saya kasih kertas diisi, saya masuk. Dipanggil masuk di tempat vaksin. Kemudian apa yang langsung dilakukan oleh petugas? Mengingat Bapak kan juga belum mendaftar secara online kan Pak waktu itu Pak? Saya kebetulan di Kasiani lama berdiri, saya di Kasiani langsung masuk di tempat vaksin. Kemudian Pak, setelah menerima suntikan vaksin COVID-19, apakah ada gejala yang Bapak rasakan saat itu? Tidak ada. Baik, sehat-sehat saja Pak ya sampai sekarang. Oke. Nah, Pak Safarudin, apa sih yang membuat Bapak kemudian rela mengayuh sepeda selama lebih dari 1 jam dari rumah untuk kemudian datang ke tempat vaksinasi? Karena saya mau vaksin. Sudah sejak kapan Pak Safarudin ingin sekali menerima vaksin COVID-19? Sudah lama, tapi baru saya dapat vaksin. Sudah lama ingin divaksin. Baik, kemudian baru dapat kesempatan saat itu ya Pak ya. Kenapa baru kemudian bisa mendapatkan vaksin saat itu tidak beberapa waktu yang lalu, sejak Bapak ingin sekali divaksin? Saya cari tapi nggak pernah ketemu. Baik, Pak Safarudin juga pernah cerita katanya sempat ditakut-takuti begitu ya oleh teman-teman Pak Safarudin soal vaksin COVID ini Pak ya. Seperti apa Pak ceritanya Pak? Katanya kalau habis disuntik nggak bisa minum obat lain. Tapi saya laksanakan dengan kemauan sendiri. Kemudian apa yang membuat Bapak kemudian tetap percaya diri dan yakin untuk divaksin COVID-19? Saya sudah lama yakin. Kalau keluarga Bapak sendiri Pak, gimana Pak? Sudah divaksin juga? Saya ibu belum divaksin. Belum? Belum, karena ada sakit dia Bu. Ada rencana untuk mengajak seluruh anggota keluarga untuk datang ke tempat vaksin, Pak? Sudah, semua sudah divaksin, saya punya istri, Bu. Baik. Kemudian Pak, ada pesan untuk masyarakat Pak soal vaksinasi COVID-19 ini Pak? Ya, masyarakat kalau perlu bagus kalau vaksin, karena vaksin itu adalah kesehatan juga. Dan karena kebaikan kita bersama. Jangan takut untuk divaksin ya Pak ya, demi menekan penyebaran COVID-19. Benar Bu itu. Saya sudah lama tunggu divaksin, tapi belum ada kabar. Terpaksa saya mencari berapa hari, berapa bulan, baru tercapai. Oke, baik. Terima kasih Pak Safarudin sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Sehat selalu ya Pak. Ya pemirsa, sebuah mobil rescue milik Dinas Sosial menabrak pesepeda di Makassar, Sulawesi Selatan. Pengendara mobil tersebut kini masih diburu polisi. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.